Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak Rapi, nama saya Muhammad Yandi Abdul Rahman. Saya merupakan peserta CPNS dari Kabupaten Subang. Izin meminta waktunya, Pak Rapi, untuk kami ada tugas wawancara mengenai bela negara. Sebelumnya, mohon untuk perkenalan dulu, Pak Rapi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafi Taufik Rahman. Untuk pekerjaan saat ini saya sebagai mahasiswa. Oke, siap, Pak Rapi. Langsung saja ya untuk pertanyaan yang pertama. Apa sih yang muncul di benak Pak Rapi sebagai mahasiswa ketika mendengar kata bela negara, Pak? Baik, untuk yang muncul di benak pikiran saya mungkin bela negara itu rasa cinta sama tanah air. Bukan cuma tentang perang atau angkat senjata, tapi juga berusaha jadi warga negara yang baik, kayak patuh aturan, bantu orang lain, dan ikut berkontribusi buat negara dan bangsa. Oke, siap. Untuk pertanyaan kedua ya, Pak Rapi, bagaimana sih cara sederhananya keikutsertaan Pak Rapi sebagai mahasiswa dalam upaya bela negara ini, Pak? Sebagai mahasiswa, ikut bela negara dengan cara sederhana saja, kayak belajar dengan sungguh-sungguh, biar bisa membawa perubahan positif buat nantinya. Terus juga ikut kegiatan kampus yang bermanfaat, tidak menyebar hoak, atau berusaha jaga nama baik kampus sama negara. Oke, siap. Untuk pertanyaan ketiga, apa sih tantangan terbesar yang ditemui sebagai mahasiswa yang dapat menghambat upaya bela negara, Pak? Tantangan terbesar mungkin rasa malas atau kurangnya kesadaran aja sih. Kadang kita terlalu fokus sama urusan pribadi atau tugas kuliah, jadi lupa buat berkontribusi lebih luas. Selain itu juga pengaruh lingkungan dan media sosial juga bisa bikin kita apatis sama isu-isu kebangsaan. Oke, baik. Untuk yang terakhir, Pak Rapi nih, upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut apa nih dari Pak Rapi? Eh, Upaya yang dapat dihindari yaitu dengan cara mengatasi mulai dari diri sendiri dulu sih. Coba bangun kesadaran kalau bela negara itu penting. Terus atur waktu, gak cuma fokus ke diri sendiri. Bisa juga ikut kegiatan positif kayak organisasi, jadi relawan, atau diskusi yang bikin kita lebih peka sama isu-isu negara. Oke, siap. Jadi bisa saya tarik kesimpulan ya, Pak Rapi. Kalau bela negara itu nggak selalu soal perang atau hal besar, tapi bisa dimulai dari hal kecil, kayak belajar dengan sungguh-sungguh, ikut kegiatan positif, dan peduli sama lingkungan sekitar. Tantangan pasti ada, tapi selama kita punya kesadaran dan mau berkontribusi, kita semua bisa ikut berperan dalam bela negara dengan caranya masing-masing. Ya, mungkin segitu saja Pak Rapi untuk kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi, tapi nyatanya sekarang ini malah perbedaan banyak sekali yang nyatanya bikin Iya, bikin perpecahan ya Pak, yang seharusnya mah jadi bisa kita sumber ya betul. sumber perpecahan. Harusnya itu kekayaan kita gitu kan. Iya, padahal itu kekayaan kita. Padahal kalau kita memiliki wawasan kebangsaan yang kuat ya, pasti hal-hal tersebut bisa kita cegah, marah bisa membangkitkan kerukunan bangsa ya Pak ya. Kalau kita Iya, paham atau akan nilai betul. wawasan kebangsaan Indonesia gitu. Iya, Kemudian ini Pak, kalau untuk nilai-nilai bela negaranya salah satunya ini ya Pak ya, yang tadi Bapak sebutkan, apa aja ya yang tadi bisa kita lakukan Pak, terkait itu sebetulnya salah satu isu? satu rangkaian ya, Mbak ya, satu rangkaian dalam artian ketika kita bisa memahami wawasan kebangsaan yang tadi itu Ya. mentoleransi, menjunjung nilai toleransi gitu kan, tidak diskriminatif. Oh iya betul. Itu pada akhirnya
menjadi langkah bela negara juga gitu. Bela negara itu kan bukan semata-mata membela negara dari negara lain kan Iya, gitu, betul, Pak, betul. tapi termasuk juga menjaga kelestarian negaranya sendiri dari orangnya sendiri gitu. Kita perlu lebih apa ya, lebih mawas diri saja gitu, karena ya mungkin banyak sih paham-paham atau gaya-gaya apa namanya, modernisme dari luar gitu kan yang mempengaruhi kita. Namun jika kitanya sudah kuat gitu ya, insya Allah sih sebetulnya. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh mengkhawatirkan manuver negara lain gitu kan. Sementara kita lupa untuk mendidik dengan maksimal bangsa atau generasi kita sendiri gitu. Gitu, Mbak. Nah, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Aji Tori. Mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil sedikit aja ya. Tadi sebenarnya sudah ada saya simpulkan sedikit. Nah, ini saya nambahkan saja. Berarti intinya mah kita sebagai bangsa Indonesia harus memiliki pengetahuan yang baik tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, terkait dengan apa itu atau bagaimana itu landasan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kita harus berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Yang tadi walaupun Betul ya, kita berbeda, segalanya. ya walaupun kita berbeda tetapi kita tetap satu, harus menjaga persatuan walaupun kita banyak perbedaannya. Begitu ya Ya, Pak. Oke, baik Pak Haji, terima betul. kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang dan lebihnya. Ya, Ya, jadi saya juga mohon maaf ya Mbak ya, tadi terganggu, mungkin ada anak saya ya. ya nggak apa-apa Pak Haji Tori. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu, walaupun memang mengganggu. Nggak apa-apa Pak Haji Tori. Baik, selamat pagi. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rijali Adiatmaka, peserta Latsar CPNS dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara singkat dengan narasumber dari sektor swasta terkait pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara di tengah maraknya isu strategis kontemporer. Ibu bisa memperkenalkan diri? Nama saya Dini Nurul Hakim, pekerjaan karyawan swasta. Baik. Pertanyaan pertama, Ibu, menurut Ibu, apa arti wawasan kebangsaan bagi seorang pekerja di sektor swasta? Ibu, menurut Ibu, Iya, apa sebentar. arti wawasan kebangsaan bagi seorang pekerja di sektor swasta? Bagi saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang menempatkan kepentingan bangsa atas kepentingan pribadi. Di dunia kerja artinya bekerja dengan jujur, profesional, dan ikut berkontribusi pada kemajuan ekonomi nasional. Baik, Ibu, terima kasih. Bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja? Saya berusaha disiplin, bekerja dengan tanggung jawab, dan tidak mudah terpengaruh isu negatif. Bagi saya, kerja dengan integritas juga bentuk bela negara. Oke, terima kasih, Bu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Ibu, apa pesan Ibu untuk generasi muda agar tetap memiliki semangat kebangsaan? Banggalah menjadi orang Indonesia, cintai produk dan budaya sendiri, serta gunakan teknologi untuk hal yang membangun, bukan yang memecah belah. Baik, sebagai penutup, saya akan melakukan analisa singkat. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara bukan hanya menjadi tanggung jawab ASN, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Melalui disiplin kerja, tanggung jawab, serta sikap bijak dalam menghadapi isu-isu kontemporer, setiap individu di sektor swasta bisa berperan dan menjaga keutuhan NKRI. Terima kasih atas waktu dan pandangannya, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Boleh saya wawancara ya Bu. Perkenalkan, saya Nabila Maharani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025.
Sebelumnya, saya ingin mewawancara Ibu terkait wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu? Nah, baik, terima kasih. Suatu kehormatannya Bu Nabila atas kesempatannya untuk diwawancara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hani Halimah Fauzani. Kegiatan saya sekarang itu mengajar menjadi guru di sekolah SMP di Subang. Oh, Masya Allah. Jadi pendidik ya Bu ya berarti? Ya, Ya, alhamdulillah. oke. Mungkin saya mau mulai aja langsung ya Bu ya. Untuk bela negara sendiri kan memang banyak bentuknya ya Bu. Baik itu yang fisik maupun non fisik. Ibu memaknai makna dari bela negara non fisik itu apalagi dalam hal pendidikan, gimana ya Bu pendapat Ibu? Menarik sekali ya tentang bela negara ya. Ya, seperti yang kita ketahui, bela negara itu suatu tindakan sikap cinta terhadap negara gitu ya. Dalam konteks non militer itu merupakan pengabdian sepenuh hati begitu ya, pengabdian sepenuh hati melalui peran dan tugasnya masing-masing. Nah, di sini saya sebagai pendidik, perannya itu tidak hanya mentransferkan ilmu gitu ya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana menanamkan karakter atau membangun karakter melalui nilai-nilai kebangsaan, sehingga peserta didik atau siswa yang saya ajari itu sadar akan pentingnya menjaga keutuhan negara. Baik Ibu sebagai pendidik katanya tadi sudah mulai menanamkan ya Bu ya nilai-nilai ke para siswa-siswa, atau mungkin sudah dan sedang gitu ya. Menurut Ibu sendiri apa sih nilai-nilai yang Ibu udah atau Ibu akan tanamkan ke anak-anak gitu Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, ini luar biasa ya, nilai-nilai gitu ya. Yang jelas nilai-nilai yang pertama yang kita tanamkan ya sebagai pendidik kepada peserta didik, yang paling penting adalah rasa cinta gitu ya, rasa memiliki terhadap negara. Kalau kita itu punya rasa memiliki, pasti kita ingin menjaga ya, kita bisa menjaganya dengan membangun negeri gitu ya. Kemudian selanjutnya itu lewat nilai integritas, karena suatu negara itu akan maju bila individunya itu jujur dan berprinsip ya. Selain itu juga toleransi ya, karena Indonesia ini negara yang beragam gitu ya. Kita harus menjaga kedaulatan, sehingga kita harus memiliki toleransi yang tinggi atas perbedaan-perbedaan. Dan yang tidak kalah penting itu pastinya nilai-nilai kontribusi ya. Kontribusi apa yang bisa kita berikan terhadap negara. Jadi bukan hanya apa yang bisa negara apa yang bisa negara berikan terhadap kita gitu ya, tapi apa yang kita bisa berikan terhadap negara yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sosial dan lingkungan gitu ya. Jadi melalui pendidikan diharapkan anak-anak itu tidak hanya cerdas secara akademik gitu ya, tapi secara moral dan kontribusi terhadap negara. Oke Bu, Masya Allah banget Ibu sebagai pendidik udah ngajarin anak-anak Ibu buat gimana sih caranya buat mereka sedari dini, mungkinnya bisa dibilang sudah tertanam cinta tanah air yang tadi, untuk tahu gimana sih sebenarnya sebagai siswa atau dari kecil untuk ikut turut serta dalam membela negara gitu. Jadilah generasi yang bangga dengan identitasnya, yang mampu bersaing secara global tanpa kehilangan akar kebangsaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hani atas kesempatannya boleh saya wawancara terkait bela negara ini gitu ya Bu. Alhamdulillah Ibu telah mulai mengajarkan ke anak-anak sedari dini mengenai bela negara itu sendiri. Memang penting dari dini, dari kecil kita sudah menanamkan mungkin ke lingkungan sekitar mengenai makna bela negara. Semoga dengan adanya keterlibatan antara semua pihak, semua lini bisa dibilang gitu ya Bu ya, baik Ibu sebagai pendidik yang mengajarkan, juga anak-anak didik yang alhamdulillah juga mendapatkan ilmu baru, dan kita, maksudnya saya sebagai pelayan publik, semoga kita bisa memajukan Indonesia, bisa menjaga keutuhan wilayah, dan juga untuk kedepannya cita-cita negara Indonesia, yakni visi Indonesia Merdeka 2045 bisa emas. Oh iya, Indonesia emas, semoga bisa terwujud, terlaksana, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang maju ya Bu. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Kita tutup. Melalui pemahaman bela negara, kita tidak hanya menjaga kedaulatan bangsa, tapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Mari bersama kita wujudkan semangat bela negara dalam setiap langkah dan tindakan
kita demi kejayaan bangsa. Semangat, Indonesia merdeka!